Halo, jumpa lagi di channel Info. Kali ini kita bakal membuat konten berbeda nih guys. Nah, kebetulan kita ini ada Google Pixel. Kita mau review sebagus apa Google Pixel ini di 2025. Mau tahu gimana? Kita lihat guys. Dunia wonderful, kita jalan-jalan menelusuri dunia tanpa batasan. Perjalanan seru, kuliner menggoda, tempat wisata jadi kenangan indah. Nah, jadi ini ada kotak dari Google Pixelnya ya. Kita unboxing. Ini HP-nya. Untuk kelengkapannya di sini ada USB Type C to Type C ya. Ini karena kita beli bekas jadi di rak taruhnya agak berantakan. Type C to Type C, terus kita juga dapat ini. Ini bawaan dari Google-nya juga ya. Adapter USB A to Type C. Dan juga kita sini dapat ini ya. Ya, ini kita dapat SIM injektornya ya. Terus dalam sini isinya manual book seperti biasa. Terus ada ini. Isinya link-link dari Pixel Google. Terus ini HP-nya ya. Untuk build quality-nya di sini menggunakan alloy ya, untuk di aluminium di sebelah kanan sama kirinya buat frame-nya. Termasuk di kamera juga pakai aluminium. Dan belakangnya menggunakan plastik dikasih matte. Dan kutu kacanya ini pakai Gorilla Glass 3 ya. Ini kameranya 2, modelnya ya gini aja ya. Tengahnya ada logo G, terus ini buat kameranya ada 2, terus ada flashlight. Dan untuk portnya cuma satu ya, cuma USB-C doang. Dan ini ada audio sama mikrofon ya. Oh, ini buat mikrofon nih kayaknya. Ini buat audio 2. Kita nyalain. Nyalain dia ada tulisan Google gini. Untuk booting HP-nya cukup cepet ya. Ini karena udah sempat saya pakai, jadi udah ada tak perubahan. Untuk fingerprint kita juga menggunakan langsung karena tujuan kita adalah untuk membandingkan dengan GoPro. Jadi kita lebih spesifik ke kameranya aja ya. Kita nggak perlu jelasin fitur-fitur fingerprint, Face ID segala macam. Untuk kameranya sini cukup lengkap ya. Sini ada paling kiri ini ada exposure panjang, terus ada mode portrait, foto malam sama panorama. Kita mulai dari review kameranya dulu dari paling kiri. Nah, di exposure panjang ini biasa itu digunakan buat kita ngambil gambar yang perlu cahaya yang garis-garis gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat dari ini ya. Di sini ada mode-modenya. Bisa timer 5 detik, timer 10 detik, atau enggak rasio kita ubah. Dan untuk zoom juga ada 5 kali, 0,5, 1, 2, mentok di 8 kali. Terus kita kembali ke mode portrait. Nah, ini ada mode portrait. Di mode portrait ini kita hanya bisa di 1,7 ya. Paling minimal, paling kecilnya, paling maksimal ada 3. Lanjut kita ada foto biasa. Ini foto biasa ada di 0,5, bisa di zoom ke 0,7 sampai 1, terus ada di maksimal ada di angka 8. Untuk foto sini ada mode RAW ya, RAW plus JPEG, terus ada foto terbaik, foto non-natif sama ini. Nah, di foto terbaik ini kita bisa lihat referensi foto-fotonya. Contohnya ada di Astro, terus ada portrait juga kita bisa lihat. Ini contoh-contoh yang ada dari Google. Terus sini ada mode rasio ya, rasio ada timer 3 detik sampai 10 detik. Terus ada buat nyalain flash juga. Terus ada juga foto malam ya. Foto malam juga nanti ada fotonya juga kita kasih. Terus ada mode panorama. Seperti biasa mode panorama itu yang fotonya panjang. Seperti itu. Iya. Nah, ini untuk mode video ya. Mode video ini ada mode flash. Flashnya juga cukup terang ya. Beda sama GoPro yang ada mode flash. Terus untuk resolusi di sini paling mentok ada di 1080, 30 paling minimal.
Dan untuk stabilisasi video ada di mode terkunci, standar, dan aktif. Dan juga spesialnya dari Google Pixel ini yang nggak ada di GoPro ini adalah ini ada mode yaitu namanya audio eraser. Jadi kalau misalnya kita gunain ini, suara kita itu nggak bakal kedengeran, suara noise itu nggak bakal kedengeran. Contohnya ada di video ini juga. Dan sekarang kita coba menggunakan voice eraser dari Gopix 8A. Dia merupakan kondisi dimana suara cukup keras ya, di perekaman 1080-30 di dalam ruangan. Ini 0,5 dan ini 2 kali. Nah, ini ada stabilisasi video buat mode action sama seperti di GoPro. Terus ada mode 1080-60. Kalau 1080-60 ini nggak bisa pakai aktif sama audio eraser ini. Terus ada 4K ya, 4K 30. Kalau 4K 30 dia masih bisa pakai audio eraser dan stabilisasi di standar. Dan 4K 60 juga sama aja nggak bisa pakai audio eraser. Dan ini juga ada mode gerak lambat ya. Untuk gerak lambat ini bisa sampai 240 fps dan ada time lapse juga. Nah, jadi ini adalah tes perekaman menggunakan Google Pixel 8a. Secara overall memang bagus banget ya. Dari segi perwarnaan kamera ini hampir kayak iPhone 15 atau mungkin iPhone 15 Pro. Karena dari segi warna, pencahayaan dan segala macam itu secara detail itu dapat banget di ini. Dan juga sini ada dynamic range juga kelihatan jelas ya. Tuh. Di belakang-belakang masih kelihatan jelas. Ya, ini dia coba review kamera dari Google Pixel di ini dia, sambal bakar event. Ya. Ini kita coba untuk zoom ya. Ini zoom 2 nih. Terus kita coba zoom lagi. Enggak. Ya. Di zoom 3 kali di 4K 60 fps. Masih kebaca tulisan. Ada buih-buihnya, masih kelihatan detail banget di sini. Panasnya tuh, saya juga masih ada tuh detail. Ini merupakan di kondisi low light menggunakan Google Pixel 8a. Bagus ya. Nah, ini dia sekarang kita coba untuk perekaman 4K 30 fps di Google Pixel 8a tanpa ada audio eraser ya. Nah, ini juga di sini kalau dari kamera ini kelihatan bagus banget ya. Dari detik-detik airnya kelihatan banget. Ya, tuh di bawah sini masih kelihatan detail ya. Ada air situ. Kita coba zoom. Ini di zoom 2 kali. Oke, 2 kali. Baru 2 kali. Masih jelas ya. Kita zoom lagi jauh ke tanaman itu. Nah, ini zoom mentok 5 kali di 4K 30 fps. Masih kelihatan detail ya. Jelas banget detailnya. Kita kembali ke 1 sekarang. Dan untuk perpindahan dari 5 ke 1 ini juga cukup detail ya, cukup smooth ya, nggak patah gitu ya. Kita coba 0,5 sekarang. Nah, di 0,5 ini emang agak detail, agak cukup berbeda ya dari 1 sampai 5 kali zoom ini. Cuman overall secara ini lumayan bagus ya, udah stabil. Mau coba tes zoom ya untuk di gedung yang sebelah sana tuh. Kita lihat masih dapat detail atau enggak. Nah, ini udah zoom 5 kali mentok ya. Memang mungkin resolusinya itu agak sedikit berkurang, cuman secara overall ini udah lumayan bagus banget ya. Detail dari gedungnya pun masih dapat ya, nggak patah-patah. Dan ini yang saya rekam ini dalam kondisi hujan ya, hujan yang lumayan cukup deras. Jadi wajar aja kalau misalkan mungkin agak sedikit ada noise gitu. Karena memang suatu kekurangan dari Google Pixel 8a ini adalah di low light-nya yang kurang baik. Tapi secara overall di sini cukup baik ya. Tuh. Detail dari pohonnya masih dapat meskipun agak
agak sedikit berkurang resolusinya karena faktor cuaca. Dan juga sini kita bisa menggunakan 0,7 hingga 0,8 ya. Ini menggunakan 4K 60 fps. Ini menggunakan 4K 60 di settingan biasa ya. Ini zoom 2 kali. Sekarang di settingan yang paling rendah ya, 1080p 30 untuk ultrawide nya. Ini di 1 kali, 2 kali, dan paling maksimal. Ya teman-teman, sekarang kita perjalanan dari Sumarekon Serpong ya. Kita mau ke daerah Cempaka Putih. Ya nanti kena nasi kamu yang nulis lah. Kena nasi kamu yang nulis. Yang ini coba. Apa? Ya, jadi Google Pixel 8a ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman ya yang mau nyari iPhone 13, iPhone 15 itu lumayan lah sama HP ini sebanding. Untuk harganya ada di sekitaran 5 juta ya. Untuk saya beli ini ada di 5 juta pas. Mungkin di toko-toko itu bisa sekitar 5 juta sampai 6 juta. Untuk kamera memang ini rekomendasi banget ya. Untuk feature-feature juga bagus banget, ada EIEA-nya itu. Untuk kekurangan dari HP ini, pertama HP ini tuh nggak masuk Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masalah, misalkan masalah pada baterai, USB atau segala macem, itu agak repot ya, karena kalau mau benerin juga harus ke toko servis yang di pinggir jalan gitu atau di nggak resminya. Jadi kalau teman-teman mau servis HP ini mau nggak mau harus keluar negeri dulu, entah ke Cina, Singapura atau enggak ke Jepang ya, karena untuk pembelian HP ini ada di 3 negara itu. Dan juga untuk HP ini dia itu minusnya ada di panas ya. Kalau panas HP ini itu dia ngecasnya agak lama, terus kemudian kamera itu nggak bisa digunakan. Namun untuk saya secara pribadi belum pernah sampai HP-nya panas banget sampai kamera nggak bisa digunakan ya. Dan overall memang HP ini bagus ya, cuma minusnya nggak masuk Indonesia aja. Jadi kalau mau beli pastikan teman-teman harus cek bea cukainya aman atau enggak, dan pastiin HP-nya ini bisa di-reset ataupun di-update ya teman-teman. Ya, dan ini memang rekomendasi banget buat teman-teman budget pas-pasan mau nyari iPhone tapi iPhone-nya harganya mahal 8 jutaan. Ini cuma 5 juta tapi dapat sekelas iPhone, bahkan sekelas GoPro. Kalau di perbandingan GoPro yang kita rasakan tuh emang lumayan ya, hampir setara dengan GoPro 12 ini. Ya, cocok buat teman-teman yang mau traveling budget murah tapi pengen punya kamera bagus, pengen bisa produktif juga menggunakan HP. Dan juga ini cocok juga buat konten kreator ya. Konten kreator yang mungkin mau beli GoPro atau mau beli iPhone tapi budgetnya pengen budget coba-coba dulu atau budget mending cocok banget. Cukup seperti itu aja teman-teman yang bisa kita. Jangan lupa subscribe buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan soal Google Pixel ini, boleh banget tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.